Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 4 Ekonometrika dengan dosen pengampu Muhammad Nur Aulahuddin MSc, yang mana kami akan mempresentasikan tentang regresi dua variabel, yaitu estimasi interval dan uji hipotesis, yang mana terdiri dari saudari Heti, saudari Diah Nawangulan, dan saya sendiri yaitu Riyad Arifin. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri. Pembahasan pertama yaitu mengenai konsep estimasi interval. Estimasi dapat diartikan sebagai suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai dari suatu populasi dengan menggunakan nilai dari sampel. Adapun pengertian lain dari estimasi yaitu suatu metode yang menggunakan sampel statistika untuk menduga suatu populasi yang belum diketahui. Estimasi interval sendiri dapat diartikan sebagai suatu estimasi terhadap parameter populasi dengan memakai rank dalam kurung interval nilai. Selanjutnya yaitu estimasi interval. Beberapa ide mendasar. Secara simbolis, interval kepercayaan itu dapat disimbolkan dengan persamaan PR dalam kurung beta 2 ditambah delta kurang dari sama dengan ditambah beta 2 ditambah delta sama dengan 1 min alfa. Nah, 1 min alfa itu dikenal sebagai koefisien kepercayaan. Yang selanjutnya yaitu tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan dikenal dengan alfa buka kurung 0 min alfa min 1 tutup kurung. Selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek estimasi interval. Sangatlah penting untuk mengetahui aspek-aspek dari estimasi interval. Nah, di bawah ini sudah ada beberapa yang menjadi aspek-aspek dari estimasi interval tersebut. Nah, yang pertama, aspek pertama yaitu terdapat rumus dalam kurung beta 2 dikurangi delta kurang dari sama dengan ditambah beta 2 ditambah delta sama dengan 1 min alfa. Nah, dari persamaan 5.2.1 tidak menyatakan mengenai probabilitas dari beta 2 yang berada di antara batasan yang diberikan, yaitu 1 min alfa. Walaupun tidak diketahui beta 2, diasumsikan merupakan besaran angka yang tetap meskipun berada di antara interval atau tidak. Aspek yang kedua yaitu interval dari persamaan 5.2.1 merupakan interval acak, yaitu akan bervariasi nilainya dari satu sampel terhadap sampel lainnya karena dibuat berdasarkan beta 2 yang juga bersifat acak. Nah, aspek yang ketiga, kenapa bersifat acak? Oleh karena interval kepercayaan bersifat acak, pernyataan probabilitas yang melekat padanya harus diartikan dalam atau secara jangka panjang, yaitu sampling berulang. Lebih spesifik lagi, persamaan 5.2.1 memberikan arti apabila dalam sampling berulang, interval kepercayaan seperti itu dibuat berkali-kali dalam jumlah yang besar dengan probabilitas, maka dalam jangka panjang secara rata-rata terdapat parameter 1 min alfa nilai nyata yang terdapat dalam kasus sampling berulang tersebut. Dan aspek yang terakhir yaitu interval pada persamaan 5.2.1 bersifat acak selama beta 2 tidak diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hetiwati, NIM 191410013, jurusan Ekonomi Syariah semester A. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya mengenai interval kepercayaan. Interval kepercayaan untuk koefisien regresi beta 1 dan interval kepercayaan untuk beta 2.
bahwa dengan asumsi kenormalan untuk up estimator OLS beta 1 dan beta 2 dengan sendirinya terdistribusi secara normal dengan rata-rata dan varian S yang juga mengikuti. Nah, interval kepercayaan untuk beta 2 adalah PR sama dengan min T per A kuadrat lebih dari sama dengan di T lebih dari sama dengan T sama dengan 1 min A. Nah, adalah nilai dari variabel yang didapatkan dari distribusi untuk tingkat kepercayaan A2 dan DF N-2 yang seringkali disebut juga nilai T kritis pada tingkat signifikasi. Dalam statistik frekuentis, interval kepercayaan CI adalah rentang perkiraan untuk parameter yang tidak diketahui yang didefinisikan sebagai interval dengan batas bawah dan batas atas yang meskipun interval kepercayaan satu sisi yang tidak dibatasi hanya pada satu sisi. Nah, interval dihitung pada tingkat kepercayaan yang ditentukan. Nah, tingkat kepercayaannya adalah 95% yang paling umum, tetapi tingkat lain yang seperti 90 atau 99% terkadang digunakan, dan tingkat kepercayaan mewakili frekuensi jangka panjang interval kepercayaan yang berisi nilai sebenarnya dari parameter. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lebar CI meliputi tingkat kepercayaan, ukuran sampel, dan variabilitas dalam sampel. Nah, sampel yang lebih besar menghasilkan interval kepercayaan yang lebih sempit ketika semua faktor lainnya sama. Nah, variabilitas yang lebih besar dalam sampel menghasilkan interval kepercayaan yang lebih luas ketika semua faktor lainnya sama. Nah, tingkat kepercayaan yang lebih tinggi menghasilkan interval kepercayaan yang lebih luas ketika semua faktor lainnya sama. Nah, contoh, biarkan X menjadi sampel acak dari distribusi probabilitas dengan parameter statistik yang merupakan besaran yang akan diestimasi dan yang mewakili besaran yang tidak langsung diminati. Interval kepercayaan untuk parameter dengan tingkat kepercayaan atau koefisien kepercayaan adalah interval dengan titik akhir acak, yakni U dikali X, V dikali X, dan ditemukan oleh pasangan variabel acak U dikali X dan V dikali X dengan properti prof U dikali X lebih dari 0 lebih dari V dikali X sama dengan properti all 0,4. Nah, bilangan dengan nilai tipikal yang mendekati tetapi tidak lebih besar dari 1 kadang-kadang diberikan dalam bentuk 1 atau sebagai persentasi 100%, di mana adalah bilangan non negatif kecil. Sebagian besar umumnya 0,5. Nah, di sini PR menunjukkan distribusi probabilitas X yang dicirikan oleh koma. Bagian penting dari spesifikasi ini adalah bahwa interval acak U dikali X sama atau V dikali X mencakup nilai yang tidak diketahui dengan probabilitas tidak peduli betapa nilai sebenarnya dari yang sebenarnya. Kemudian tidak ada cara untuk mengetahui dengan probabilitas dan tidak peduli berapa nilai sebenarnya dari yang sebenarnya. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah interval kepercayaan individu yang telah dihitung mencakup, namun prosedur tersebut menjamin jika asumsi statistik terpenuhi, bahwa setiap kali kami mengumpulkan sampel acak untuk memperkirakan parameter, kami memiliki probabilitas bahwa interval kepercayaan yang kami hitungkan mencakup. Kemudian perkiraan interval kepercayaan. Dalam banyaknya aplikasi, interval kepercayaan yang memiliki tingkat kepercayaan yang tepat sulit untuk dibangun, tetapi interval perkiraan dapat dihitung. Aturan untuk membangun interval dapat diterima sebagai membentuk interval kepercayaan pada level Y jika prof U dikali X lebih dari 0 lebih dari V dikali X sama dengan vol al 0. Nah, tingkat perkiraan yang dapat diterima atau beberapa penulis hanya menyatakan bahwa prof di U dikali X lebih dari 0, V
V dikali X sama dengan Prof al 0 yang berguna jika probabilitas hanya sebagai didefinisikan atau tidak tepat, dan juga ketika berhadapan dengan distribusi diskrit. Prof dikali 0 lebih dari V dikali X lebih dari sama dengan. Nah, disebut konservatif. Oleh karena itu, seorang berbicara tentang interval kepercayaan konservatif dan secara umum wilayah. Properti yang diinginkan. Ketika menerapkan prosedur statistik standar, akan sering ada cara standar untuk membangun interval kepercayaan. Ini akan dirancang untuk memenuhi sifat-sifat tertentu yang diinginkan, yang akan berlaku mengingat asumsi yang menjadi dasar prosedur itu benar. Sifat-sifat yang diinginkan ini dapat digambarkan sebagai validitas, optimalitas, dan invarian. Dari ini, validitas adalah yang paling penting, diikuti oleh optimalitas, dan invarian dapat dianggap sebagai properti dari metode penurunan interval kepercayaan daripada aturan untuk membangun interval dalam aplikasi non-standar. Properti diinginkan yang sama akan dicari. Kemudian keabsahan ini berarti bahwa probabilitas cakupannya nominal atau tingkat kepercayaan dari interval kepercayaan harus berlaku baik persis maupun mendekati perkiraan yang baik. Optimalisasi ini berarti bahwa aturan untuk membangun interval kepercayaan harus menggunakan sebanyak mungkin kumpulan data dan masih dapat memperoleh interval kepercayaan yang valid. Salah satu cara untuk menilai optimalitas adalah dengan panjang interval, sehingga aturan untuk membangun interval kepercayaan dinilai lebih baik daripada yang lain jika mengarah ke interval yang panjangnya biasanya lebih pendek. Invarian dalam banyak survei mungkin menghasilkan perkiraan pendapatan rata-rata dalam suatu populasi, tetapi mungkin juga dianggap memberikan perkiraan logaritma pendapatan rata-rata, mengingat ini adalah skala umum untuk menyajikan hasil grafis. Sebaliknya, metode yang digunakan untuk membangun interval kepercayaan untuk pendapatan median akan memberikan hasil yang setara ketika diterapkan untuk membangun interval kepercayaan untuk logaritma pendapatan median. Kemudian metode derivasi. Untuk aplikasi non-standar, ada beberapa rute yang mungkin diambil untuk mendapatkan aturan untuk konstruksi interval kepercayaan. Aturan yang ditetapkan untuk prosedur standar dapat dibenarkan atau dijelaskan melalui beberapa rute ini. Biasanya, aturan untuk membangun Pengujian dua arah atau pengujian dua ekor dari hasil regresi yang ditentukan oleh persamaan 3.6.1, kita mengetahui bahwa koefisien kemiringan adalah 0,7240. Anggap saja kita sudah menetapkan bahwasanya H0 sama dengan beta 2 sama dengan 0,5. H1 dibagi beta 2 0,5. Di mana berdasarkan hipotesis 0, nilai yang sebenarnya dari koefisien kemiringan adalah 0,5, tetapi koefisien kemiringan dinyatakan dalam hipotesis alternatif bernilai lebih kecil atau lebih besar dari 0,3. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang sederhana, sedangkan pengujian hipotesis atau pendekatan uji signifikan menguji signifikansi dan koefisien regresi itu sama dengan uji T. Sebuah pendekatan alternatif namun juga sebagai pelengkap untuk metode interval kepercayaan dari penguji hipotesis statistik merupakan pendekatan penguji signifikansi yang dibangun secara masing-masing oleh Fisher serta secara bersama-sama oleh Neyman dan McPherson. Atau secara umum, uji signifikan merupakan sebuah prosedur di mana hasil sampel digunakan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dari hipotesis 0. Ide kunci di balik pengujian signifikansi ini adalah bahwa sebuah uji statistik, estimator dan distribusi sampling dari statistik
tersebut dinyatakan oleh hipotesis 0. Keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat berdasarkan nilai dari uji statistik yang didapatkan dari data yang telah kita miliki. Pengujian hipotesis, beberapa aspek praktis. Arti dari menerima atau menolak hipotesis. Jika berdasarkan dari sebuah uji signifikansi, katakanlah berdasarkan uji T, kita memutuskan untuk menerima hipotesis 0. Yang sebenarnya sedang kita bicarakan adalah bahwa berdasarkan bukti sampel, kita tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Kita mengatakan bahwa hipotesis 0 adalah nyata tanpa keraguan sama sekali. Mengapa? Contoh, upah tingkat pendidikan dan asumsikan bahwa HY 0,70 titik. Oleh karena itu, dalam menerima sebuah hipotesis 0, kita sebaiknya menyadari adanya hipotesis 0 lain yang mungkin sesuai dengan data. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa kita mungkin menerima hipotesis 0 daripada kita secara jelas menerimanya. Namun demikian akan lebih baik jika seperti yang diucapkan dalam keputusan pengadilan bahwa keputusan tidak daripada sehingga kesimpulan daripada sebuah uji statistik adalah tidak menolak. Hipotesis 0 dan aturan baku. Hipotesis 0 yang sering kali diuji dalam sebuah pembuktian empiris adalah H3 kurang 0, atau dengan kata lain koefisien kemiringan adalah 0. Hipotesis 0 yang 0 ini merupakan orang-orangan sawah. Objek yang menjadi perhatian utama untuk dicari apakah Y berhubungan dengan semua X. Variabel penjelas apabila tidak ada hubungan antara Y dan X sebagai asal mula, maka untuk menguji sebuah hipotesis seperti 0,3 atau nilai manapun tidak akan ada artinya.